lagi bersama aku Cema. Dan Daniar tentunya. Di program ini kita akan membahas informasi seputar selebriti yang lagi viral. Yes, dan kita juga akan mengulik komentar dari para netizen. Karena kita ada di CNN Celebrity and Netizen. Apose. Aduh, ada apose lagi kira-kira netizen hari ini. Ada yang bisa nebak nggak ayo kalian? Hari ini tuh yang jelas ya beritanya itu sangat beragam. Benar. Warna-warna kayak kita gini ya kan. Bener banget. Warnanya Tapi warna kita satu ton sih hari ini. ton, biasanya beda ya. Biasanya beda, biasanya beragam banget. Sekarang walaupun warnanya sama tapi beritanya beragam banget. Sangat Beritanya banyak beragam banget, hari ini. benar. Ini ada muncul inisial artis. Ada juga ibu yang lagi murka dengan sang anak, Betul. ya kan? Ada juga seorang profesor yang katanya dia itu mendapat pernyataan cinta gitu. Dan ada juga yang katanya masuk fakultas kedokteran. Wah, Wah, ini bener nggak menarik. sih? Jangan-jangan ini mau dia Yunda ya? Ya, ya kalau misalnya mau dia Yunda kayaknya jangankan masuk fakultas kedokteran, jadi profesor pun bisa dia. Emang yang ini nggak bisa ya? Ah, Ih, Daniar gitu. mah tahan ya kan netizen. Tahan. Semuanya hari ini kita bakalan tayangkan, kita bakalan beritakan ke kalian. Tapi sebelumnya nih, aku mau tanya dulu kabarnya Cema. Apa kabarnya Cema? Luar biasa dong, Luar apalagi hari biasa. ini beritanya udah siap banget nih untuk menyapa netizen di rumah. Nah, kalau Daniar sendiri gimana nih kabarnya? Alhamdulillah baik ya kan, seperti biasa aku tuh selalu semangat kalau siaran memberikan informasi-informasi terbaru seputar para selebriti ya kan, sekalian julid sekalian nih ngebacain komentar kalian. Makanya kalian nih di rumah jangan sungkan-sungkan kalau mau komentar di tempat-tempat artis yang beritanya lagi rame, nggak apa-apa, nanti siapa tahu kita bacain. Bener banget, karena kita tuh sering banget silaturahmi sama komentar netizen ya. Ada Paling di sana, seneng aku benar. itu mewakili mereka gitu karena itulah tujuan kita berada di sini. Oke, langsung kita berita pertama ya netizen, seperti yang tadi kita udah janjikan, yang katanya ada inisial artis. Karin, Andre Taulani atau siapa nih? Daripada bingung, langsung kita baca nih artikelnya. Udah ada siapakah Chandrika Cika yang diramal punya sugar daddy inisial A. Tapi nih netizen mengaitkan dengan Andika Pratama, padahal ada Andre Taulani. Andika kangen band, ya kan? Tapi ini ciri-cirinya host dan ya, bukan penyanyi, bukan grup band, tapi host. Asule. Sule. Itu A doang depannya, AA Sule ya. Tapi namanya Sule itu S bukan A. Beda. Wah, beda ya netizen ya. Nah, kira-kira seperti apa sih informasi selengkapnya? Ini dia. Tapi berita ini juga datang digoreng sama netizen di rumah ya kan. Kalau misalkan dari usianya sendiri kayaknya santai-santai aja tuh menanggapi berita ini kayaknya ya ini mah biasa aja. Apalagi kalau misalkan kita lihat sendiri kan, rumah tangga mereka tuh adem ayem, apalagi Andikanya sendiri bucin banget sama Usi ini. Betul, kelihatan banget ya mereka ini salah satu pasangan couple goal Indonesia gitu kan. Cuman aku di sini lebih menyalahkan ke peramalnya. Kenapa inisialnya cuma A doang? Bisa nggak lebih lengkap lagi satu huruf lagi? Biar ini tidak menggiring opini gitu kan. Bisa nggak yang lain gitu loh. Jangan-jangan ini artis lain akhirnya yang kena imbasnya malah Andika Pratama. Gimana dong? Tapi menurut kamu ada nggak sih indikasi ke sana? Tapi Andika tuh ada loh material seorang sugar daddy itu ada banget. Kayaknya semua orang punya material sebagai sugar daddy ya kan. Tapi balik lagi ya kan ke orangnya sendiri. Kalau misalnya untuk Andika sendiri kayaknya nggak ada sih. Benar-benar dia tuh sosok apa ya, lelaki bertanggung jawab untuk keluarganya. Untuk keluarganya, ya udahlah netizennya, daripada kita yang berdebat mendingan kita langsung bacain aja komentar dari para netizen. Yo, yang pertama nih udah ada komentar dari Ceguk ST. Cuma di negara Wakanda yang kayak begini, kalau emang pinter ramal kenapa nggak main togel bang? Dijamin cepat kaya, jangan ditiru ya netizen ya. Kalau mau kaya bekerja gitu ya. Kalau mau ngeramal boleh, tapi namanya yang lengkap aja sekalian ya. Kalau kayak gini nih nanti akhirnya menggiring opini. Orang yang rumah tangganya baik-baik aja, yang tadinya juga nggak mau angkat bicara, akhirnya gara-gara terus-terusan akhirnya mau nggak mau angkat bicara. Yang tadinya nggak curiga jadi curiga. Betul banget. Jangan menggiring opini ke hal-hal sana lah. Giringnya kemana? Ke situ aja. Ya udah, kita lihat komentar berikutnya. Jangan dong, takut. Datang dari NCHS01. Kalau fitnah jatuhnya dosa loh. Kasihan juga Cika dan aktor yang inisialnya disebut. Benar sih, jatuhnya jadi fitnah kan. Apalagi orang-orang jadinya tuh beropini bebas gitu di luar sana. Berpikiran macam-macam ya kan. Kalau misalkan kayak orang yang meramal kemarin bisa lebih
jelas inisialnya, mungkin orang-orang bisa lebih tepat sasarannya. Sebut nama aja. Sebut nama aja biar nggak ini ya, benar-benar. Ayo langsung kita cek yuk ini komentar terakhir ya. Kira-kira ada siapa nih dari Pameri Bentuku. Terawang-terawang wae, mati satu, nongol yang lain. Udah, nggak boleh terawang-terawang. Paling bener nih ya, percaya dengan Tuhan yang Maha Esa, kepercayaan kita masing-masing. Kalau yang mau ngeramal, silakan ngeramal. Tapi nanti kalau ramalannya nggak bener, ayo sana serbu ya kan tukang ramalnya. Biar nggak boleh kayak gitu-gitu ya. Betul. Netizen, tapi nggak apa-apa lah. Kalau kita sebagai netizen ini hanya anggap sebagai hiburan. Gosip Ya, adalah hiburan gosip aja. gitu loh. Nanti kalau misalnya bener ya udah tinggal nunggu waktu aja yang akan menjawab ya. Oke, Betul. netizen, kita tinggalkan nih berita dari Andika Pratama. Karena berikut ini udah ada perseteruan dari ibu dan anak. Tapi lebih tepatnya ibunya yang lagi kesel gitu ya. Ini sampai mendoakan anaknya biar tidak bahagia. Ini kita baca artikelnya, ada ibunda nekat sumpahi Selin Evangelista tidak akan bisa hidup bahagia. Warganet langsung ya kan, ibu durhaka. Ibu durhaka. Kan biasanya kalau misalnya yang di luar sana Iya. anak durhaka. Anak Kalau sekarang durhaka. kebalik jadi ibu durhaka. Belakangan Ini kayaknya gimana rame sih? banget ya, banyak banget ya ini hubungan ibu dan anak yang renggang gitu kan. Tapi justru kayak ibunya yang malah sering dikatain sama netizen, katanya ibu durhaka. Nah, kira-kira seperti apa sih netizen? Informasi selengkapnya. Ini dia. Sepertinya ini setiap kemunculannya selalu memberikan kontroversi ya kan. Kemarin pada waktu dia si Selin cerai gitu kan, ibunya malah lebih ngebelain William. Dan kali ini lagi-lagi mungkin karena kalau ngelihat si Selin ini sekarang kan deket sama Marcel, akan tidak bahagia. Ibu ada masalah apa ibu? Biasanya kan seorang ibu itu kalau ada masalah sama anaknya diomongin baik-baik. Kenapa sih harus di sosial media? Kenapa sih harus dibawa ke sini ke Benar. berita gitu? Suka bingung ya. Ibunya itu salah satu ibu yang suka banget diwawancari sama wartawan. Bisa Itu jadi kan mungkin kayak, adalah di situ seneng bakat banget. terpendamnya dia sebagai seorang artis gitu ya. Sayang loh. Emang sih kalau misalkan Iya. ngomongin anak dan ibu harusnya kan mereka tuh akur ya. Tanpa harus berseteru apalagi untuk hal-hal seperti ini. Iya. Harusnya kita saling mendoakan yang baik-baik saja. Jangan sampai ada hal-hal yang tidak diinginkan apalagi saling mendoakan hal-hal buruk. Nggak baik, nggak Nggak boleh. baik. Kalau yang nggak akur ibunya Selin sama Selin. Kalau aku akur sama komentar-komentar kalian. Langsung kita cek nih. Kira-kira komentar dari siapa, Cema? Komentar pertama datang dari Dunia Kutus Medan. Kasihan Selin, udah berat masalah hidupnya, mesti fight sendiri, ibunya malah begitu katanya. Ini kayaknya banyak banget netizen yang pro ke Selin, karena maksudnya Selin sendiri kan dia bekerja banting tulang, dia nggak ada masalah sama siapapun, apalagi dia nggak pernah menyinggung masalah ibunya, terus tiba-tiba ibunya menyerang begitu dengan komentar-komentar pedasnya. Sangat disayangkan netizen ya. Komentar berikutnya. Ada komentar dari siapa ini? Dari Sofi Aryani. Aduh, ini nyumpahi anaknya sendiri loh. Sama anak kandungnya aja benci kayak begini. Gimana sikap dia ke cucunya sendiri ya? Makanya serem ya kan. Biasanya seorang ibu itu apa-apa kan diomongin secara baik-baik. Hatinya biasanya lebih halus ya kan. Kenapa sih harus berkoar-koar? Kalau misalnya kemarin-kemarin ada masalah, ayo dirangkul anaknya ngomong baik-baik ya. Semoga hubungannya segera membaik nih. Amin. Kita lihat komentar berikutnya. Datang dari Mageli Jawau. Jagalah hati ibumu, apabila sudah mulutnya berucap, itu bagi peluru yang sudah ditembakkan tidak bisa kembali lagi. Emang benar sih komentar yang satu ini. Ya kita harus saling menjaga ya. Anak, ibu, anak harus saling menjaga. Jangan sampai hal sedikit apapun menjadi pemacu untuk membuat masalah gitu Betul. loh. Saling memaafkan, saling mendoakan aja. Tapi apapun itu masalahnya kita doakan semoga hubungan mereka ini segera baik ya kan. Namanya ibu dan anak ini biasanya itu nggak ada yang namanya batasan. Mereka itu Betul. harus selalu deket, harus ada bondingnya. Semoga segera baik ya. Terus tante kalau kasih statement jangan yang makin bikin anaknya jadi drop, kasihan ya. Oke, kita tinggalkan nih beritanya dari Selin karena kita bakalan pindah nih. Kira-kira kita mau ngebahas tentang siapa, yuk kita baca ini dia Nih, artikelnya. Dewi Nih. Persik hampir menangis dengan pertanyaan anaknya, Felis Gabriel. Adakah foto mama pas hamil katanya. Kan kita tahu sendiri kalau misalkan anak dari Dewi Persik itu anak angkat ya kan. Jadi Dewi Persik itu merasa sedih gara-gara anaknya bertanya seperti itu. Bertanya seperti itu, nah kira-kira seperti apa sih pertanyaan dari sang anak ya kan. Ini kan Daniel juga agak kaget, biasanya kalau udah berita Dewi Persik biasanya itu kayak bikin tegang gitu, berantem. Heboh Tapi gitu kali ya. ini enggak ya, ini kayaknya haru biru seorang ibu. Seperti apa sih informasi selengkapnya? Ini dia.
Aduh, yang disayangkan kenapa si Dewi Persik ini itu harus menutup-nutupi semuanya. Yang kata kan tadi kita lihat sendiri kalau misalnya itu beralasan kepada anaknya kalau misalnya fotonya itu hilang atau diberikan ke wartawan yang tidak balik lagi. Kayaknya banyak banget alasannya. Padahal kan kalau misalnya kita tahu sendiri jejak digital itu pasti terekam dan pasti anaknya bakalan tahu di kemudian hari, betul. Tapi kalau aku dilihat di sini mungkin Dewi Persik lebih menjaga perasaan anaknya, nunggu sampai anaknya nanti umurnya cukup dewasa untuk bisa mengerti kondisi sebenarnya gitu. Jadi Betul. kita harus ngelihatnya dua sisi ya. Tapi di sini luar biasa. Biasanya Dewi Persik tuh orangnya apa ya, terkenal sangat keras gitu kan, tapi di sini dia kelihatan sosok ibu yang baik. Jadi apapun yang terjadi di luar dia itu bakalan backup dan memberikan yang terbaik untuk sang anak. Luar biasa nih. Luar Oke, biasa. sekarang waktunya kita bacain aja nih komentar dari para netizen. Akankah ada yang masih nyinyir ya? Langsung kita cek nih. Yang pertama dari Dede 150911. Sudahlah nak, dia ibu terbaik untukmu. Kamu beruntung punya ibu seperti Dewi. Jangan dengarkan berita dan orang di luar sana yang tak lebih baik darimu. Ya, ini paling benar. Jadi kalau udah ada berita nggak usah didengarin. Kadang-kadang sebagai manusia kita itu nggak mungkin memungkiri bahwasannya pasti dengar ya kan, dan pasti yang namanya anak kecil-kecil tuh kadang-kadang suka ngebully-bully. Nah itu tuh yang bisa ngerusak mental dari sang anak. Makanya jangan pernah ya netizen ya, kalian kalau udah ada teman atau saudara yang kayak gitu jangan dibully, kasihan. Betul banget. Udah kita lihat komentar berikutnya. Datang dari Alexi Alvaro. Suatu saat pas gede juga tahu, tapi pasti tetap sayang dong sama sama mami DP yang baik katanya. Emang sih misalkan sosok Dewi Persik ini tuh sebagai ibu yang benar-benar totalitas banget, apalagi untuk pendidikan anaknya ya kan. Dia sampai mengeluarkan uang yang tidak cukup tidak sedikit gitu loh untuk pendidikan anaknya ini, benar-benar luar biasa. Dan kelihatan banget DP ini sayang banget sama anaknya apapun kondisinya gitu kan. Makanya semoga nanti sang anak besok gedenya juga bisa bikin orang tuanya happy, bikin bangga gitu kan, nggak bikin kecewa orang tuanya. Oke Cema, komentar terakhir nih dari siapa? Komentar terakhir datang dari Anissa Mulia 23. Mau ditutupin kayak gimana, suatu saat pasti akan tahu. Waktu dia nikah misalnya pasti disebutin dong bin siapanya katanya. Bener sih, emang bener ya kan, kalau misalkan nanti pada saat udah dewasa, udah nikah pasti akan ada tuh bin siapa, apalagi dalam muslim itu kan jelas banget semuanya tertera gitu kan. Benar, pokoknya yang paling penting adalah di sini yang terbaik untuk sang anak, dan aku tahu yang namanya orang tua itu pasti ingin memberikan yang terbaik. Jadi yakin pasti nunggu anaknya udah cukup dewasa baru dikasih tahu, dikasih pengertian secara baik-baik. Oke netizen, kita bakalan istirahat dulu ya, kalian jangan kemana-mana, tetap di CNN Celebrity and Netizen. Kembali lagi di CNN Celebrity and Netizen. Dibuka oleh berita dari sang Mayang yang keterima di Fakultas Kedokteran. Luar biasa, selamat Mayang. Congratulations, tapi ini belum tahu sih kebenarannya seperti apa. Karena kita masih menduga-duga dan itu cuma keluar dari mulutnya Dodi yang mengatakan kalau misalkan Mayang congratulations atas diterimanya di Fakultas Kedokteran. Yuk, mendingan langsung kita baca ini. Ini dia artikelnya. Tuh, Mayang disebut masuk Fakultas Kedokteran. Ingin aku percaya tapi nggak disebutin nama universitasnya. Yang jelas ini berita baik. Kita ikut senang mau dimanapun fakultasnya. Semoga nanti bisa beneran jadi seorang dokter seperti cita-citanya ya kan. Amin. Meskipun ini Fakultas Kedokteran tetap yang namanya netizen ini kalau udah ada Mayang ya Allah nyinyirnya luar biasa ya. Hanya karena dandanan Mayang yang pakai adat Bali langsung. Padahal ini beritanya berita baik ya, maksudnya kayak berita sukacita gitu loh. Masuk Fakultas Kedokteran. Bener banget. Tapi netizen itu malah berarti otaknya tuh cair banget. Cair banget. Tapi netizen salpoknya sama make up Mayang yang digunakan pada saat di Bali. Make upnya katanya terlalu meno, terlalu berlebihan. Tapi kalau misalnya kita tahu sendiri kan, Mayang tuh sekarang lagi syuting film. Mungkin itu salah satu adegan dari filmnya yang mengharuskan dia. Tari leak? Iya, enggak leak dong. Oh, sorry, tari Bali. Suka ada-ada aja. Enggak, kan Bali tuh kan biasanya gitu, mistis ya. Benar. Oke, waktunya kita cek aja yuk komentar dari para netizen. Yang pertama nih, ada komentar dari Ma Eiza. Bapak sama anaknya ini di podcast Indra Bekti kok nggak salah. Katanya jurusan komunikasi, neneknya bilang kedokteran, halu semua ini keluarga, nggak punya pendirian, ya udahlah ya. Apapun fakultasnya, yang penting kuliahnya benar, dikasih kelancaran. Anak ini kan mau kuliah, mau sekolah jangan dinyinyirin netizen ya, mau jurusan komunikasi,
ekonomi, hukum, aposeh nggak apa-apa biarin ya. Tapi kita jangan berpositif thinking aja, mungkin dia ngambil 2 jurusan secara sekaligus Oh, dan wow. keterimanya dua-duanya. Nah, nggak Gitu masalah aja. ya kan, berarti itu pinter. Pinter banget. Jadi kita lihat komentar berikutnya. Datang dari Naninu. Udah sih jangan dibully mulu. Kalau emang bener masuk kedokteran, fokus kuliah aja ya. Kalau bener loh ya. Tuh kan. Kita doakan yang terbaik buat Mayang. Kalau misalnya emang benar dia masuk fakultas kedokteran, mudah-mudahan dia menjadi dokter yang benar-benar bisa mengabdi kepada masyarakat. Amin, amin. Oke, kita cek yuk. Ini komentar terakhir. Ada Saposeh, ini ada RS Malfafta. Iya, mau lolos fakultas yang mana aja sih terserah dia ya. Yang penting biaya kuliahnya nggak pakai uang asuransi ya, Pak Dot. Aduh, ini masih loh ya dikait-kaitkan dengan uang asuransi dari sang kakak. Tapi apapun itu netizen, ayo. Meskipun mereka ini banyak banget berita negatif, kita berusaha positive thinking. Kan ini ngebahas tentang Mayang yang keterima di fakultas kedokteran. Jadi kita doain aja semoga kuliahnya lancar dan apa yang dicita-citakan ini tercapai. Amin. Oke, kita langsung ya pindah nih. Ini berita terakhir. Kira-kira ada Saposeh ya kan? Berita terakhir tentang dari ini. Aduh, yang ini nih salah satu berita Ini yang berita lagi ya terakhir gempar sekaligus pamungkas ya Pamungkas kan? sekali. Ini profesor ini Aposeh. 4 kali nyatakan cinta, Profesor Bambang sebut mendiang Vanessa Angel yang mengejar dirinya katanya. Ih, TBL loh. Takut banget loh kalau misalkan tahu berita ini. Kayaknya tuh bener-bener nggak ada habisnya ya tentang almarhum Vanessa ini. Padahal mendiang sudah tenang di sana, tapi beritanya masih tetap berjalan sampai sekarang. Nah, kira-kira seperti apa sih informasi selengkapnya? Ini dia. Profesor Bambang, alangkah baiknya kalau yang namanya aib-aib orang yang sudah tidak ada itu tidak perlu diumbar Bapak. Kalau misalnya ini benar gitu ya, kalau misalnya enggak, ya ampun sayang lo gelar profesornya gitu kan. Karena tidak sesuai dengan perilaku yang dilakukan. Statement-statementnya itu sangat tidak mendidik gitu kan. Apa sih maksudnya kayak 4 kali menyatakan cinta, perlu banget Pak, ini orangnya udah nggak ada loh. Betul banget, apalagi untuk hal seperti itu sensitif banget ya. Ini tidak perlu Sensitif. dikonsumsi oleh publik gitu kan. Ini kan hal pribadi, ya cukuplah dikonsumsi sama pribadi sama Profesor Bambang. Tidak harus Betul. disebutkan sampai 4 kalinya. Mau 7 kali, 10 kali kita tidak peduli Bapak. Mau berapapun kayaknya Bapak ini Betul. terlalu terobsesi sama Vanessa Angel gitu. Bisa jadi, ingat Bapak ya, Bapak juga punya keluarga yang harus Betul. dijaga. Mendingan aku bacain aja ya komentar dari para netizen. Yang pertama nih, komentar dari Warda Arsit. Dengar dia ngomong aja gue langsung kehilangan energi. Ngaca gih Pak gitu. Takutnya kalau disuruh ngaca kacanya pecah. Tidak sesuai ya netizen ya. Tuh, udah Hiraukan aja berita seperti ini. Bener, Pak. Jangan dikasih panggung. Jangan dikasih panggung, nanti makin ngelunjak. Udah kita lihat nih komentar berikutnya ya. Datang dari Betari gini nih, rambut rontok, otak pun ikut rontok. Katanya ini bacanya sampai salah-salah karena Sampai salah. komentarnya emang cukup pedes sih, ya kan. Rambut rontok, otak ikut rontok katanya. Serang ya. fisik ya, Langsung serang nggak fisik boleh gitu, netizen nggak ya boleh. meskipun mulut orangnya juga jahat ya. Oke, kita cek komentar terakhir nih dari Hello Turhadi. Serius nanya nih, beliau ini profesor dari institusi mana ya? Bidang keparannya apa ya kira-kira? Nah, itu aku juga nggak tahu ya, karena jujur Profesor ini juga naik beritanya, kita semua tahu juga dari berita yang dibawa oleh sang bapak gitu kan, yang seharusnya bapaknya ini, Bapak Vanessa ini harusnya bisa memayungi, menutup aib-aib anaknya yang sudah nggak ada, ini malah mengumbar juga ya kan, nggak tahu ini ada modus apa sih, profesor bener atau enggak, bukan hak saya netizen ya, yang jelas dia kayaknya memang kurang cocok untuk dapat gelar itu ya. Udah kayaknya berita tadi panas banget ya, sampai kita tuh terheran-heran gitu loh dengan adanya berita seperti ini. Nggak apa-apa, kita nggak usah heran, yang jelas kita nggak usah kasih panggung ya dari berita ini. Orang nggak ada, cukup kita doakan netizen ya. Aib-aibnya kita tutup, ingat baik-baiknya. Oke, nggak berasa nih kita udah di penghujung acara. Berita kita udah habis, aduh sedih. Tapi nggak usah khawatir netizen, karena di next episode kita bakalan balik lagi dengan berita yang nggak kalah seru dan viral tentunya. Nah, sebelum undur diri, Danar dan Cema nih mau ingetin buat kalian di rumah untuk selalu menerapkan protokol kesehatan. Meskipun nih pemerintah sekarang udah nggak apa-apa lepas masker di tempat umum, tapi bukan berarti kalian lengah. Hey, ingat ya, ini virus masih ada, jadi kita harus tetap
waspada. Waspada harus wajib Ya, ya kan. jadi penting banget ya untuk selalu menjaga protokol kesehatan. Yang pertama, selalu mencuci tangan. Yang kedua, memakai masker. Yang ketiga, menjaga jarak. Yang keempat, mengurangi kerumunan. Yang kelima, mengurangi mobilitas. Akhir kata aku Cema. Dan Daniar undur diri. Jangan lupa ya untuk nonton CNN di next episode only on MNC Channel. Bye-bye. Feel the rhythm getting louder. Show the room what you can do. Prove to them you got the moves. Hey, I don't know about you, but I feel better when I'm dancing. Yeah, yeah. I'm better when I'm dancing. Yeah, yeah.